Hari ini saya akan membagikan dari Injil Matius pasal yang ke-21, dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Ini adalah perumpamaan tentang dua anak yang jarang dikhotbahkan, tetapi ini melengkapi apa yang diperkatakan oleh Yesus di dalam Lukas 15 tentang perumpamaan juga tentang dua anak. Jadi ini ada dua perumpamaan tentang dua anak. Yang pertama di Matius 21, kemudian saling melengkapi. Nanti kita juga akan lihat koneksinya dari Lukas pasal yang ke-15. Terlebih dahulu kita melihat dari Matius 21 ayat yang ke-28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Demikian firman Tuhan. Ini Yesus yang memberikan perumpamaan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini Tuhan berbicara kepada orang-orang Farisi, para ahli Taurat pada zaman itu. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ini merupakan satu pelajaran yang luar biasa, pelajaran yang berharga yang Yesus ajarkan tentang dua putra dan ayah mereka. Pengajaran ini mengajarkan kepada Anda dan saya bagaimana selain kita harus berusaha untuk mencapai potensi kita yang tertinggi di dalam Tuhan, kita juga harus mengakhiri kehidupan kita lebih baik daripada saat kita memulai. Kita harus mengakhiri hidup kita dengan tren yang naik, grafiknya harus naik, bukan turun. Karena kalau kita sudah melakukan banyak hal sekalipun hari ini, selalu ada hal yang masih kita bisa perbaiki. Ada hal yang lebih baik lagi kita bisa berbuat dan melakukan yang lebih baik lagi daripada yang kita sudah lakukan selama ini. Kita dapat dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan mengakhiri lebih baik daripada saat kita memulai. Bahkan dari kita memulai sampai kita menjalaninya hari ini, Tuhan menyediakan, Tuhan sudah menubuatkan bahwa hari-hari terakhir di dalam kehidupan kita harus lebih baik dibandingkan sebelumnya. Amin. Ini saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa adalah kehendak Tuhan bahwa Anda mengakhiri kehidupan Anda lebih baik daripada saat Anda memulai. Kalau orang dunia katakan, kalau Anda lahir di keluarga yang miskin, artinya Anda tidak memulai dengan baik, itu bukan salah Anda. Tetapi kalau Anda mati dalam keadaan miskin, itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Karena Anda tidak memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan ada rambu-rambunya, ada hal-hal yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya untuk kita bisa sampai pada destiny yang tertinggi, yang terbaik daripada Tuhan. Sampai kepada Yerusalem kehidupan kita, dan tidak stuck, tidak berhenti di Hebron. Dan Tuhan mau menunjukkannya kepada Anda dan saya melalui perumpamaan tentang dua anak ini. Ada dua anak.
mewakili atau melambangkan dua arah kehidupan. Dan sang Bapa berkata kepada keduanya mendapat perintah yang sama. Anda dan saya mendapatkan perintah yang sama. Anda dan saya mendengar pesan yang sama, mendengar firman yang sama, mendapat arahan yang sama. Bapaknya berkata, pergilah dan bekerjalah. Tuhan tidak pernah katakan, pergilah dan santai-santailah, maka mimpi itu akan tercapai dengan sendirinya. Oh, Anda bisa punya ide yang cemerlang, yang luar biasa. Anda bisa punya visi yang besar. Tetapi kalau Anda kerjaannya cuma makan dan tidur, percayalah, sekalipun itu kehendak Tuhan, maka mimpi Anda tidak akan tercapai. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa, kekuatan pada tangan kita untuk menghasilkan kekayaan. Ulangan 8 ayat 18. Hanya Tuhan pesan, kalau engkau sudah sampai di sana, jangan lupakan Tuhanmu. Jangan lupa bahwa semua yang kau bisa capai, yang kau bisa peroleh, itu berasal dari Tuhan. Jangan lupa diri kita. Jadi kalau Anda sudah makmur, Anda sudah diberkati secara finansial, diberkati dengan pekerjaan yang baik, Anda menjadi orang yang berpengaruh, orang yang disegani, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bekerja di ladang tuayannya Tuhan. Bukan berarti Anda harus melayani full time di gereja, tidak harus. Dimanapun Tuhan tempatkan Anda, di dunia sekuler pun, itu adalah ibadah Anda. Itu adalah visi dari Tuhan untuk Anda. Jadilah berkat di sana. Bapa di dalam perumpamaan ini berbicara tentunya tentang Allah sendiri, Tuhan sendiri. Kebun anggur adalah dunia atau ladang tuayan atau komunitas atau lingkungan di mana Anda ditempatkan dan ditaruh oleh Tuhan. Di sini karena perintah Tuhan katakan pergilah dan bekerjalah, kita belajar bahwa ternyata bekerja itu bukanlah suatu kutuk. Ada yang berkata bahwa bekerja, manusia kenapa harus kerja keras? Karena itu kutuk Taman Eden. Oh, sebelum Adam jatuh dalam dosa pun Tuhan sudah suruh Adam bekerja. Anda lihat dalam Kejadian 2. Tuhan minta supaya Adam mengelola Taman Eden itu. Artinya Tuhan mau semua manusia bekerja. Bahkan kalau Anda seorang pria adalah lebih baik sebelum menikah, Anda sudah punya pekerjaan yang baik. Karena belajar dari Adam, Tuhan belum memberikan Adam seorang istri sebelum dia mulai bekerja. Haleluya. Ya memang sih dalam janji nikah kan selalu dikatakan dalam suka maupun duka, ya kan, dalam kaya maupun miskin. Tapi kalau Anda miskin karena kesalahan Anda, itu konyol. Berapa banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian hari-hari ini karena masalah dan alasan ekonomi. Sulit disalahkan karena memang kehidupannya tidak terjamin, kebutuhannya tidak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena tidak mengikuti prinsip kebenaran firman Tuhan. Oh, aku sudah cinta banget, aku sudah sayang banget sama dia. Anda tahu nggak apa yang mempertahankan sebuah pernikahan? Cintakah? Oh, cinta tidak cukup. Karena cinta manusia bisa luntur dengan sangat mudahnya. Anda tahu apa yang mempertahankan pernikahan Anda? Saya tahu apa yang mempertahankan pernikahan saya. Selain Tuhan tentunya. Komitmen. Komitmen. Apa yang membuat Anda bisa bertahan di gereja ini? Komitmen. Apa yang membuat Anda setia di dalam pelayanan kepada Tuhan? Komitmen. Karena komitmen itu tetap setia, tetap loyal. Sekalipun hidup kita up and down, pernikahan kita, oh hari ini aku rasa sayang banget sama dia, besoknya sebel banget sama dia, tapi tetap karena komitmen Anda mempertahankan pernikahan itu. Haleluya. Anak yang pertama katakan, aku akan pergi, tapi ternyata tidak pergi. Ada yang orang tua punya anak, ya, Anda tahulah rasanya.
apa yang dirasakan oleh ayah ini, saudara. Aku akan lakukan, kata anak yang pertama. Tapi saat bapaknya berpaling, anak yang pertama tidak ada di ladang, tidak ada di kebun anggur, di mana ayahnya memerintahkan dia untuk bekerja. Anak yang kedua, Anda harus menghargai kejujurannya. Dia jujur berkata kepada ayahnya, aku malas ayah. Aku gak mau kerja. Aku gak mau pergi. Aku gak mau kerja. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, ya tentunya perumpamaan ini kan kelihatannya singkat, instan. Tidak, saudara. Ada unsur waktu yang Yesus tidak jelaskan di dalam perumpamaan ini. Kemudian dengan berjalannya waktu, anak itu mulai merenung dan menyesali perkataannya, menyesali penolakannya, dan dia pada akhirnya melakukan kehendak bapaknya. Dalam kehidupan Anda dan saya selalu ada dua jalur, dua pilihan, dan dua kemungkinan. Ini saya berbicara dari sisi rohani. Anak yang pertama adalah contoh seseorang yang memulai dengan sangat baik. Dia katakan, aku akan melakukan kehendak Bapa. Aku akan melayani, aku akan bekerja di kebun anggur, aku akan pakai talenta dan sumber dayaku. Aku akan menjadi berkat bagi banyak orang. Aku akan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu anak yang pertama. Janjinya luar biasa, tekadnya luar biasa. Dia memulai dengan baik, beritikat baik di awal. Namun sesuatu terjadi di tengah jalan. Dengan berjalannya waktu, perhatiannya, fokusnya mulai kabur, mulai teralihkan ke hal-hal yang dia tidak sangka akan menjerat hidupnya. Dia bertekad pada mulanya, tetapi di tengah jalan dia mulai tersesat dan terhilang. Disinilah kita mau belajar dari Lukas 15. Ada 3 cara orang terhilang. Ada 3 cara seseorang tersesat. Dalam Lukas 15, kalau Anda belajar, di sana Yesus memberikan 3 perumpamaan tentang 3 hal yang hilang. Yang pertama domba, yang kedua dirham yang hilang, dan yang ketiga anak yang hilang. Mari kita belajar bagaimana seseorang bisa hilang, bagaimana seseorang bisa tersesat di dalam kehidupannya. Yang pertama kita belajar dari domba yang hilang. Domba yang hilang itu hilang karena dia keluyuran. Domba ini hilang tapi tidak bermaksud untuk hilang. Dia mencari dan mulai ketika dia menemukan rumput yang hijau, dia mulai makan rumput itu. Dia punya. Habis di situ dia pindah ke tempat lain, cari mana yang masih ada rumput yang dia bisa makan. Lalu tanpa dia sadari, dia mulai menjauh dari kelompoknya. Dia mulai menjauh dari komunitasnya. Dia mulai menjauh dari gembala yang melindungi, yang peduli, yang menjaga jiwanya. Dan semakin jauh domba itu mengembara. Dan mulai dia menyadari saat melihat sekelilingnya, kok gak ada ya teman-temanku. Domba yang lain tidak ada di sekitarnya. Dan segala sesuatu kelihatan suram. Segala sesuatu kelihatan membingungkan. Dan dia mulai kehilangan arah dan tujuannya. Dia tidak tahu bagaimana cara kembali kepada gembalanya dan kepada komunitas di mana Tuhan tempatkan dia. Domba itu tersesat di teritori serigala dan tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Kata kuncinya adalah domba itu hilang tanpa sengaja. Bisakah seseorang terhilang dan tersesat tanpa sengaja? Oh, sangat-sangat bisa. Hari ini banyak orang Kristen, mereka domba. Jangan salah, ini domba, saudara. Domba terhilang karena keluyuran. Terlalu fokus pada kesibukan sehari-hari. Mencari nafkah bukan dosa sih. Ini hal yang baik. Anda bekerja keras, membanting tulang bagi keluarga Anda.
Anda membesarkan anak-anak Anda, mempersiapkan jalan dan masa depan anak-anak Anda. Ini bukan dosa, bukan sesuatu yang salah. Anda mengejar karir, Anda mengelola bisnis, bahkan Anda melayani Tuhan sekalipun. Tetapi tanpa sadar, Anda mengembara dan mulai jauh dari gembala, mulai jauh dari komunitas, malas untuk bersekutu. Oh, Anda tetap ke gereja karena Anda domba. Anda tetap mengikuti ibadah online karena Anda domba dan bukan kambing. Tetapi saya mau katakan, sekalipun Anda domba, sangat mungkin bagi Anda untuk keluyuran, mengembara, dan hanyut semakin jauh sampai tanpa Anda sadari, Anda sudah ada di teritori musuh. Serigala yang siap untuk menerkam Anda karena Anda tidak ada di dalam kelompok yang kuat, kelompok yang menopang Anda, kelompok yang mendoakan Anda, kelompok yang peduli dan suka menasehati Anda. Berapa banyak di sini yang pernah salah jalan di tempat asing, di daerah yang asing? Saya baru-baru ini mengalami salah jalan, saudara. Waktu itu kami pergi untuk rekreasi dan kami mau pergi ke satu tempat yang katanya bagus sekali pemandangannya, tempat untuk orang melihat matahari terbit. Tapi karena kami malas bangun pagi, karena liburan ya kan, malas bangun pagi, akhirnya bangunnya siang, perginya sudah siang. Tapi karena katanya tempat itu bagus untuk difoto, Instagramable katanya, ya kan? Ya, jadi udahlah ke sana deh. Biarpun nggak melihat matahari terbit, pergilah ke sana. Ikuti Google karena nggak tahu jalan. Ternyata Google memberikan jalan yang penuh dengan tantangan. Jalannya itu, saudara, kalau Anda pernah pergi ke puncak, ya naik gunungnya oke lah, ya kan? Ini naik gunungnya itu yang sudah sangat-sangat curam dan jalannya sempit. 2 mobil kalau mau simpangan harus berhenti dulu. Sangat sempit dan licin karena banyak pasir. Dan saya baru sadar ketika ada satu tikungan, itu tikungannya hampir kira-kira yang mendekati 180 derajat tikungannya, dan naik, saudara, mungkin 30-40 derajat, saya nggak tahu, saudara. Waktu saya mulai belok, nggak bisa naik itu mobil, saudara. Bannya cuma berputar di tempat. Mulai keluar asap, anak-anak saya panik, saya pun panik. Saya berpikir, gimana mau putar balik ya? Jalannya sempit. Sampai hari ini, singkat cerita, saya nggak mau memperpanjang cerita ini karena memunculkan trauma tersendiri pada diri saya. Saya tidak tahu sampai hari ini bagaimana saya bisa putar balik di jalan yang sempit itu, yang perlu untuk berhenti kalau 2 mobil simpangan. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Posisi mobil saya lagi begini, saudara, lagi naik. Setiap kali digas, bannya cuma muter dan banyak pasir. Sebelahnya jurang sudah pasti. Saya nggak tahu sampai hari ini bagaimana saya bisa putar balik. Dan saya tahu malaikat Tuhan ada bersama-sama saya. Itu Tuhan yang bekerja. Itu kemuliaan Tuhan yang bekerja untuk kami bisa putar balik. Dan betapa leganya saya, betapa leganya anak-anak saya, istri saya kembali ke jalur yang benar. Intinya adalah domba ini pun ketika tersesat, dia mulai takut, dia khawatir, dia bingung, dia hilang arah dan tujuan. Tetapi ketika dia kembali ke jalur yang benar, dia merasa sukacita, ada kelegaan, ada kelepasan. Itu artinya Anda domba. Kalau Anda lebih suka pada dosa lebih daripada gereja, Anda lebih suka main game dibandingkan Anda beribadah, saya mempertanyakan status
domba Anda. Dan tidak pernah ada kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk dengar firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Mungkin Anda bukan domba, tapi kalau Anda rasanya kangen banget sama gereja, oh aku kepengen beribadah, bahkan Anda tidak bisa menantikan waktu, tidak sabar, kapan aku bisa ibadah onsite. Oh, mungkin Anda domba yang selama ini terhilang, domba yang selama ini tersesat. Karena domba, yang namanya domba, kalau dia tersesat, dia kepengen cepat-cepat kembali kepada gembalanya. Tapi kalau Anda, ya sudahlah, dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalih, Anda membenarkan perbuatan Anda, semakin menjauh dari Tuhan. Ya, saya nggak tahu saudara, apakah Anda domba atau kambing. Saya tidak mau menghakimi Anda, tetapi Alkitab katakan kambing masuk neraka. Bukan saya yang ngomong, Yesus yang ngomong. Anda bisa baca dalam Matius 25, akan ada penghakiman yang memisahkan antara domba dan kambing. Tapi kalau Anda orang percaya yang melekat dengan Yesus, yang tinggal di dalam Kristus, Anda tidak perlu sampai mengalami penghakiman domba dan kambing. Karena penghakiman domba dan kambing akan terjadi setelah 7 tahun masa kesesakan besar. Anda akan mengalami pengangkatan jauh sebelum Tuhan memisahkan domba dan kambing ini. Haleluya. Karena itu introspeksi diri, saudara. Ujilah dirimu sendiri. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau jauh sedikit dari Tuhan, engkau berbuat salah dan jiwa Anda menjerit, Anda kepengen cepat-cepat bertobat, Anda kepengen cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Itu domba. Domba itu kalau kotor sedikit dia nangis, dia rasa gerah, saudara, nggak bisa. Jangan sampai Anda kehilangan rasa itu, saudara. Kalau Anda sudah tidak rasa lagi, oh Anda harus cepat-cepat kembali, cari gembala itu, dan Anda harus berharap, berdoa supaya gembala itu cepat menemukan Anda. Haleluya. Itu domba yang hilang. Dia hilang karena tidak sengaja. Yang kedua, saya tidak mau bicara tentang dirham dulu. Saya mau bicara tentang anak yang hilang dalam Lukas 15. Anda sudah tahu lah ayat ini, nggak perlu dibaca ayatnya. Anak yang hilang itu beda dengan domba yang hilang. Anak yang hilang ini dia menghilang dengan penuh kesadaran. Dia menghilang karena pilihan hidup. Dia berkata kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian dari warisanmu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tahu kemana aku akan pergi. Aku akan mengurus hidupku sendiri. Aku tidak perlu engkau. Aku tidak perlu firman-Mu. Aku sudah bosan sama nasihat-Mu." Itu anak yang hilang. Dia hilang dengan penuh kesadaran. Dia menolak kasih bapaknya dengan penuh kesadaran. Akhirnya dikatakan dalam firman Tuhan, dia memilih untuk pergi ke negeri yang jauh. Dan dia tidak punya keinginan untuk kembali ke jalur yang benar. Itu bedanya dengan domba tadi. Domba kepengen cepat-cepat balik. Anak ini gak kepengen. Dia tidak merindukan arah kehidupan yang benar. Dia tidak mau lagi menjadi bagian dari gereja, dari kerajaan Allah, dari rumah Tuhan. Dia tidak mau. Dia mau pergi sejauh-jauhnya dari hal kerohanian, perkara-perkara Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Itulah bedanya antara anak yang hilang dengan domba yang hilang. Yang menarik, ini yang merupakan satu kewahyuan bagi saya. Yang menarik adalah ketika domba itu hilang, gembalanya sibuk untuk mencari domba itu. Tapi ketika anak itu hilang, apa yang dilakukan bapaknya? Dia tetap tinggal di rumah. Dia tidak pergi itu cari anaknya.
Dia tidak pergi itu mengutus orang untuk ayo cari anakku, di mana dia, bawa dia pulang. No. Karena itu hati-hati kalau Anda memilih untuk menghilang, untuk ghosting Tuhan. Sekalipun Tuhan ada di mana Anda berada, Tuhan Maha Hadir, jangan harap Dia mencari Anda kalau Anda dengan sengaja meninggalkannya. Apa yang terjadi pada anak itu sehingga dia bisa kembali ke rumah bapaknya? Dia harus kembali menyadari keadaannya. Ditulis dalam ayat yang ke-17 dari Lukas 15. Setelah dia menyadari keadaannya. Jadi kalau Anda meninggalkan Tuhan dengan sengaja, Anda dengan sengaja, Anda punya pengetahuan tentang firman Tuhan, Anda dengan sengaja menolak kasih Tuhan, menolak peringatan Tuhan, nggak apa-apa, Tuhan menghormati Anda. Tapi jangan salahkan Tuhan kalau Dia tidak juga pergi mencari Anda. Karena orang yang sudah dewasa, orang yang sudah punya pemahaman, orang yang sudah besar, punya pengetahuan. Oh, kenapa sih Bapak itu tidak pergi mencari anaknya? Karena anak yang hilang tidak bisa ditemukan. Anak itu harus sadar sendiri dan kembali ke jalur yang benar. Tentu ada yang mendoakan, ya kan, ada yang bersyafaat bagi dia, orang tuanya mungkin bersyafaat. Yesus pun sampai hari ini bersyafaat bagi Anda dan saya. Tiap kali, kalaupun tidak ada manusia satupun di dunia ini yang mendoakan Anda, Yesus berdoa bagi Anda. Kalau nama Anda lupa disebutkan oleh pendoa syafaat, Anda tidak boleh marah. Kenapa? Nama Anda disebut oleh Yesus karena nama Anda terukir di tangannya Bapa di surga. Gak usah tersinggung, gak usah marah, gak usah baper, ya kan? Anak yang hilang, Anda sebagai orang tua Anda mengerti, apalagi kalau anak-anak Anda sudah beranjak dewasa. Anak yang hilang, kata-kata orang tua tidak akan cukup. Teladan hidup orang tua pun tidak akan cukup. Anda mau ngomong sampai mulut Anda berbusa, marah-marahin anak Anda, malah Anda capek hati sendiri. Bukan hanya itu, anak Anda akan makin kepahitan sama Anda, makin menjauh sama Anda. Saya tahu sudah. Anak saya kadang-kadang suka sendirian di kamar, melakukan kesibukannya sendiri. Saya tidak menyinggung perasaannya. Saya berusaha, ya sebagai orang tua kadang-kadang manusia nih, karena dia seharian di kamar sendirian, malam tiba-tiba dia nongol ke kamar saya. Kecenderungan manusiawi saya kepenginnya ngomong, ngapain lu datang? Ngapain lu nongol? Cuman butuh aja lu datang. Kan manusia kita kepenginnya ngomong seperti itu. Tapi Anda bisa bayangkan nggak sebagai anak, kalau Anda seharian di kamar, tiba-tiba Anda masuk ke kamar orang tua Anda, terus digituin sama orang tua Anda. Kira-kira Anda kepengen mendekat atau kepengen menjauh dari orang tua Anda? Pasti menjauh. Karena itu saya belajar, kalau anak saya yang seharian main game di kamar, tiba-tiba masuk ke kamar saya cuma senyumin dia. Saya bilang, aduh akhirnya puji Tuhan kita bisa meluangkan waktu keluarga sama-sama, kita bisa nonton sama-sama. Ayo, ada dessert gak? Ya kan? Ada snack gak? Ayo keluarin kue, keluarin ice cream supaya kita bisa makan sama-sama. Bikin dia senang. Jangan Anda bikin dia sebel. Makin sebel makin mau menjauh dari Anda. Intinya adalah ketika anak yang hilang itu kembali, jangan tolak. Satu-satunya kisah di Alkitab di mana Tuhan itu lari, tentunya bukan Tuhan yang lari kan. Ini hanya perumpamaan, tetapi ini gambaran. Tuhan itu lari
ada dalam Lukas 15. Ketika bapak itu melihat anaknya yang hilang dari kejauhan, dia lari menyambut anak itu. Itu artinya Tuhan lari ketika Anda kembali. Ketika ada anak yang sadar akan keadaannya dan kembali ke rumah Bapa, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan itu lari menjemput dan menyambut. Bahkan di sana tidak ditulis sekalipun tentang sang ayah mengungkit kesalahan anak. Kita harus belajar sebagai orang tua. Saya tidak berkata bahwa saya orang tua yang sempurna, tapi Anda harus belajar untuk menahan kedagingan, emosi yang kepengen menyakiti, yang kepengen, yang rasanya anak itu harus ngerti. Ya, Anda bisa mengajar anak Anda dengan cara yang lain. Tidak perlu dengan sindiran, tidak perlu dengan tusukan, tidak perlu dengan kata-kata yang tajam. Karena Tuhan pun, Roma 2 ayat 4, kemurahan Tuhanlah yang menuntun kita kepada pertobatan. Kalau Tuhan lihat kita kembali, selama ini kita hilang arah dan tujuan, kita tersesat, kita terhilang, bahkan dengan sengaja. Mungkin kita mengalami satu episode dalam kehidupan kita, di mana kita udahlah, ngapain lagi gereja, ngapain lagi firman Tuhan, ngapain lagi berdoa. Ada momen lapse dalam kehidupan kita, ada yang miss dalam kehidupan kita. Tuhan tetap menantikan Anda kembali kepada Dia. Saya akhir-akhir ini suka pakai kata-kata ini, saudara. Kalau melihat orang yang berkelakuan aneh, egois, ya kan, dan suka yang aneh lah. Anda tahu maksud saya ya. Aneh ini macam-macam, saudara. Saya nggak perlu deskripsikan satu-satu, nanti ada yang tersinggung, gitu kan. Kalau sudah mulai berkelakuan aneh, saya cuma bilang sama istri saya suka sekali pakai kata-kata ini. Orang itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau orang belum selesai dengan dirinya sendiri, gimana mau ngurusin orang lain? Gimana mau bermurah hati? Gimana mau bisa melayani dengan baik? Bagaimana dia bisa maksimal di dalam kehidupannya? Karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang baik? Akhirnya orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, kalau dia diangkat jadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang egois, pemimpin yang baper, pemimpin yang suka tersinggung. Karena apa? Belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan saya bicara ini bukan bicara umur hanya karena Anda sudah umur 50-an, 60-an tahun. Bukan berarti Anda sudah selesai dengan dirinya sendiri. Banyak sekali orang yang usia sudah masuk usia pensiun pun ternyata belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena itu, selesaikan diri Anda sendiri. Haleluya. Segala kepahitan, kekecewaan, selesai dulu, saudara. Baru Anda bisa mengampuni orang, Anda bisa menerima orang apa adanya, mengerti dan memahami kenapa orang berkelakuan seperti dia berkelakuan. Karena itu dalam bahasa Inggris, saya lupa ayatnya, nanti bisa dicari. Dalam bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia tidak ada terjemahan ini, saudara. Dalam 1 Korintus kalau tidak salah, Paulus berkata, I die daily. I die daily. Kalau bahasa Indonesia kalau tidak salah, aku menyalibkan dagingku setiap hari. I die daily. Artinya Paulus pun setelah sekian tahun melayani, dia tetap harus berperang dengan dirinya sendiri. I die daily. Kita harus mati setiap hari. Mati terhadap keakuan. Keakuan kita semakin dikikis sehingga kita bisa mulai bersinar bagi Tuhan. Haleluya. Kalau Anda terhilang hari ini, doa saya agar Anda menyadari keadaanmu. Jangan menunggu, orang itu kadang-kadang baru sadar, menunggu terpuruk, sudah bermasalah besar, ada lubang yang besar, dia di dalam kehidupannya baru dia sadar. Jangan tunggu sampai Anda terpuruk.
Jangan seperti anak yang hilang dalam Lukas 15, semuanya habis baru sadar. Bukan kehendak Tuhan untuk menghabisi hidup Anda, tapi Dia menghormati pilihan hidup Anda. Karena Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan Tuhan tidak ciptakan robot. Anda tidak dilahirkan untuk punya pergaulan yang buruk. Karena itu kalau Anda punya pergaulan yang buruk, beranikan dirimu, tinggalkan pergaulan itu. Tuhan punya teman-teman yang jauh lebih baik dibandingkan teman-teman Anda sekarang. Bawa sampai ke kuburan Anda. Anda tidak dilahirkan untuk kalah. Karena begitu Anda terima Yesus, status Anda sudah lebih dari pemenang. Lebih daripada pemenang. Jadi lebih daripada pemenang itu bukan tujuan akhir hidup kita, tetapi adalah titik awal kehidupan kekristenan kita. Anda adalah lebih daripada pemenang. Jadi saya nggak pernah mau khotbah bagaimana menjadi pemenang, karena Anda sudah pemenang. Yang harus dikhotbahkan adalah bagaimana hidup sebagai pemenang. Bukan bagaimana menjadi pemenang, karena Anda sudah pemenang. Haleluya. Nggak perlu lagi kemenangan itu dicoba untuk diraih. Sudah diraih oleh Yesus. Haleluya. Nanti lain kali saya jelaskan tentang bedanya antara perang dengan berjuang. Alkitab dalam Efesus 6 tidak dikatakan perangilah roh jahat. Tidak. Dikatakan berjuang. Itu perjuangan kita, bukan peperangan. Ngapain perang dengan musuh yang sudah kalah? Musuh kita sudah kalah. Iblis sudah kalah. Roh-roh jahat sudah kalah. Ngapain lagi perang dengan pihak yang sudah kalah? Tetapi Anda berjuang, Anda bergumul. Bahasa Inggrisnya bedanya, bahasa Inggris tidak dikatakan fight, bukan. Fight, bukan. Bahasa Inggris dikatakan wrestle. Wrestle itu bergulat. Bergulat. Bergulat itu beda sama perang, saudara. Sekali lagi musuh Anda sudah dikalahkan. Haleluya. Karena itu belajar dari anak yang hilang. Anda semua dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Amin. Dan kalau Anda tersesat hari ini, Tuhan mau Anda pulang ke rumah hari ini juga. Karena itu pelajarannya bagi para anak ini khususnya ya. Bersyukurlah kalau Anda punya orang tua yang suka menasehati. Haleluya. Anak-anak muda zaman sekarang sukar dinasehati. Begitu papanya ngomong ayat Alkitab, langsung diomongin, dalam banget sih papa ini. So deep. I do not understand. Aku gak ngerti. So deep. Dalam banget. Bersyukur saudara kalau Anda punya orang tua yang dalam. Haleluya. Dalamnya tentunya dalam hal-hal yang baik. Mengarahkan, menasehati. Anda harus bersyukur. Jangan tunggu sampai orang tua Anda diam. Kalau orang tua Anda sudah diam, artinya dia sedang membiarkan untuk Anda menghidupi konsekuensi dari pilihan Anda sendiri. Tuhan pun demikian. Percuma maksa anak yang hilang. Percuma. Makin dipaksa makin kepahitan. Makin ditarik makin menjauh. Anak yang hilang biarin aja. Nanti juga sadar sendiri. Yang penting kita lakukan bagian kita. Kita doakan, kita kasih firman, ya kan? Kita kasih bekal yang baik. Kalau mereka masih masa pertumbuhan, berikan nasihat-nasihat. Tunjukkan jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Cara yang ketiga seseorang hilang itu digambarkan dalam dirham yang hilang. Dirham yang hilang ini dia tidak hilang di mana-mana. Hilangnya di dalam rumah. Ini adalah orang-orang yang Anda pikir dia rajin ke gereja, dia beribadah, terus Anda pikir, oh dia ini Kristen sejati. Saya mau katakan tidak semua orang yang rajin beribadah,
Tidak semua orang yang rajin melayani, tidak semua orang yang rajin pergi ke gereja akan masuk surga. Saya tahu itu pernyataan yang sangat menakutkan. Karena itu pastikan Anda domba, bukan kambing. Anda bisa ada di gereja dalam kondisi yang terhilang. Itulah dirham. Dirham hilangnya di dalam rumah. Dia tidak di luar rumah, tidak tersesat kemana-mana, tidak keluyuran, tidak pergi dengan sengaja, hilang aja. Dia bernilai, oh ya sangat bernilai, tapi begitu tertutup dengan debu sehingga Tuhan tidak bisa pakai dia. Ada di dalam rumah. Rumah bicara keluarga, rumah bicara gereja, rumah bicara komunitas. Banyak dari orang-orang Kristen yang dingin dan apatis itu adalah dirham yang hilang. Tanpa sadar mereka mulai terhanyut, mereka mulai nyaman, ya kan, nggak perlu lagi disiplin di dalam melayani karena online, ya tidak ada yang melihat, ya sudah nggak usah mandi, ya nggak usah sikat gigi, rambut amburadul, toh juga nggak ada yang lihat. Tuhan melihat. Saya tidak berusaha untuk menjadi orang yang agamawi. Tuhan melihat hati Anda. Dan apa yang Anda lakukan itu adalah refleksi dari hati Anda. Karena itu ibadah onsite itu sangat penting. Kenapa? Karena ibadah onsite mewajibkan Anda untuk bersiap sedia. Nah mungkin Anda datang ke sini pakai piyama kan? Nah mungkin. Minimal Anda mandi, minimal Anda sikat gigi. Kalaupun tidak mandi, Anda masih bisa tutup pakai parfum dan segala macam. Minimal Anda memilih pakaian mana nih yang pantas, ya kan? Anda lebih fokus ketika Anda onsite. Anda online, saya tidak tahu. Mungkin sambil masak menyiapkan makan siang, mungkin sambil cari-cari Tokopedia atau cari-cari GoPay, ya kan, nanti makan siangnya apa ya? Dengar firman kayak gitu nggak bisa didengerin, udah bikin tersinggung aja. Padahal nggak dengar konteksnya dari awal. Dengarnya cuma sepotong yang menyinggung perasaan itu doang. Sayang sekali Anda tidak mendengar penghiburan yang 90%, Anda cuma fokus pada kata-kata yang menyakitkan yang 10%. Padahal Anda kehilangan konteksnya secara keseluruhan. Jangan sampai Anda adalah dirham, orang yang bernilai, karena kita semua adalah orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi dirham yang hilang. Izinkan Roh Kudus untuk menyapu tubuh kita yang adalah bait Allah yang kudus. Sapulah aku Tuhan. Singkirkan segala kekotoran, segala kenajisan, segala kekecewaan, segala kepahitan, segala kemalasan. Sapu hidupku Tuhan. Dan temukan aku kembali. Semangati aku kembali. Supaya aku tidak lelah melayani Engkau. Supaya aku tidak lelah menjadi saksimu. Supaya aku tidak lelah menjalani hidup ini dan memberikan hormat kemuliaan bagi nama. Jangan jadi dirham yang hilang. Ayo dirham yang hilang, minta Tuhan, temukan dirham itu. Biar digosok lagi sama Tuhan. Dan mengkilap kembali. Anda masih bernilai. Sekalipun emas itu ada di dalam lumpur, permata itu ada di dalam lumpur, permata itu masih bernilai. Hanya tertutup lumpur saja. Tinggal lumpurnya dibersihin. Minta sama Roh Kudus, bersihkan lumpur kehidupanku Tuhan. Ayo, domba yang hilang, Tuhan akan temukan Anda. Anak yang hilang, come back home. Pulang ke rumah. Dirham yang hilang, minta sama Tuhan, sapu hidup, biar aku bersihkan kembali. Jadilah seperti anak yang kedua. Dalam perumpamaan Matius 21 ini saya akan tutup khotbah saya.
Anak yang kedua ini menggambarkan mereka yang lambat berkembang, tidak memulai dengan baik. Tapi karena dia terus-menerus mengizinkan dirinya terekspos pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan, pada atmosfer di mana ada hadirat Tuhan yang kuat di sana, pujian penyembahan, terus berserah kepada Tuhan. Akhirnya anak yang kedua ini tahu apa yang harus dia lakukan, sekalipun masa lalunya kelam, latar belakangnya tidak baik, Tuhan masih sanggup memakai dia. Bahkan dikatakan dia akan masuk surga lebih dahulu daripada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya mau kasih Anda, saya janjikan ayat bahwa bagian akhir hidup Anda akan lebih baik daripada bagian awal. Itu ditulis dalam Hagai 2 ayat yang ke-9. Kemuliaan rumah Tuhan yang kemudian akan lebih besar, lebih indah, lebih megah dari sebelumnya. Rumah Tuhan berbicara tentang kehidupan Anda dan saya. Satu lagi, Ayub 8 ayat yang ke-7. Kedudukan Anda yang kemudian lebih mulia daripada kedudukan Anda sebelumnya. Ini janji Tuhan, ini nubuatan yang Tuhan mau Anda pegang dalam hidup ini, menghidupinya dan berjuang dalam hidup ini dengan nubuatan firman Tuhan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dalam 1 Timotius 1 ayat 18. Berperanglah dengan firman, dengan nubuat yang sudah kuperkatakan tentang hidupmu, atas hidupmu. Jadi apa yang Anda terima dari firman Tuhan hari ini, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, itu harus jadi senjata Anda untuk berperang. Jadi kalau ada suara-suara negatif, oh kamu ini orang yang tidak penting, oh talentamu itu gak ada manfaatnya, oh kamu ini tidak bernilai di mata Tuhan, Anda bisa memakai nubuatan ini. Oh firman Tuhan katakan aku berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan aku adalah dirham yang bernilai, yang dibutuhkan oleh Tuhan untuk mendobrak, untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Haleluya. Berperang, berjuang dengan nubuatan yang Tuhan berikan. Ini kan tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Jadi Anda dan saya terima firman, pakai firman itu untuk berjuang di hari-hari kehidupan Anda. Jangan cuma disimpan di catatan, perkatakan, hidupi, terapkan dalam kehidupan kita. Doakan supaya terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya.